Halo, hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih situasi hubungan antara Capricorn dengan pasangan sahnya di saat Capricorn juga sedang terkoneksi dan terhubung dengan orang lain di urusan asmara ya. Namun sebelum mari memulai, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu berbijaksanalah dalam menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, kita mulai langsung ya. Situasi hubungan Capricorn dengan pasangan sah di tanggal 1 hingga 15 April 2023 adalah ada di situ energi dari Ace of Pentacles, kemudian ada kartu dari The Tower di sana, kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari Nine of Swords ya. Oke, kemudian di situ ada Knight of Swords, dan kemudian di situ ada Ten of Cup, dan kemudian di situ ada kartu dari The Moon. Entah mengapa kalau mari lihat ada perasaan yang terbakar ya di dalam dirinya Capricorn ini untuk urusannya bersama dengan pasangan sah gitu. Jadi seperti Capricorn ini banyak banget ngerasa tekanan gitu ya. Atau mungkin di situ dia justru adalah seseorang yang mungkin lumayan keras dan sulit berkompromi dengan pasangan sah selama ini gitu loh ya. Jadi memang antara Capricorn dengan pasangan sah, mari lihat ini adalah orang-orang yang punya karakter kuat gitu ya. Jadi ini mungkin mereka saling mempengaruhi gitu. Mungkin mereka ini saling mencoba untuk lebih mendominasi gitu ya. Aku pengen aku yang mendominasi. Nah, Capricorn juga kayak gitu. Aku juga pengen aku yang mendominasi hubungan ini. Aku mau bawa hubungan ini tuh sesuai dengan kehendaknya aku, karena aku tahu apa yang paling terbaik dalam hubungan aku dengan pasangan sah. Nah, si pasangan sah juga demikian adanya kita. Nah, tetapi walaupun demikian, mari lihat ada di sini kayaknya kesepakatan gitu ya. Ada di sini kesepakatan yang akhirnya Capricorn ambil. Jadi ini seperti mau berkompromi gitu ya. Sudah masuk ke situasi mau berkompromi dengan pasangan sah gitu. Walaupun ketika berkompromi ini bisa saja jadi kayak gini ya, mengambil kesepakatan bersama. Oke, kita gini ya, kita gitu ya, gitu kan. Nah, tetapi ketika mengambil kesepakatan bersama ini, mari lihat seperti tetap ada merasa beban gitu ya. Setidaknya di situ tuh beban secara mental. Karena kalau mari lihat juga hubungan Capricorn dengan si pasangan sah ini banyak ya, seperti mari bilang tadi ya, ada keinginan untuk mendominasi, ada keinginan untuk diturutin gitu ya. Jadi ini kayak cenderung hubungannya banyak main perang mental gitu, saling punya trik, saling punya jurus gitu ya. Dan ketika masuk ke perang mental ini, mungkin Capricorn sebenarnya agak sedikit di bawah ya dari pasangan sahnya. Dan kadang-kadang untuk mengiyakan mau dari si pasangan sah, ini dia harus yang kayak memaksakan dirinya gitu. Padahal ini ada kecenderungan tidak cocok menurut dia gitu ya. Tidak cocok menurutnya dia cara-cara dari pasangan sah gitu. Tapi dia yang kayak mau nggak mau aku harus gitu ya, mau nggak mau aku harus. Tapi walaupun begitu aku mau tetap juga lah mempengaruhi pasanganku ini. Jadi kalau mari lihat gini, si pasangan sah kayaknya nih nggak neko-neko gitu ya. Walaupun mungkin di kacamatanya Capricorn pasangan sah ini terlalu keras kah, terlalu dingin kah gitu ya, terlalu tertutup lah atau apa gitu kan. Namun kalau mari lihat, sebenarnya ini pasangan sah tujuannya dia dalam hubungan ya adalah hubungan ini hubungan jangka panjang gitu ya. Kalau bisa tuh ada kestabilan, ada keharmonisan kayak gitu ya.
Jadi di sini sebenarnya pasangan satu tak ada keinginan untuk cari perkara gitu ya, nggak ada niatan untuk menekan, tidak ada niatan untuk menyiksa gitu ya, tidak ada niatan untuk bertentangan dengan Capricorn gitu ya. Sebenarnya seperti itu gitu. Tidak ada niatan untuk yang membuat hubungan ini isinya ribut mulu gitu ya, nggak ada di sana. Justru maunya dia ini ya kalau misalnya belakangan hari lebih banyak ceritanya cekcok dalam relationship ini, dia mau boleh kita cekcok tapi kita tuh dapat jalan keluarnya gitu. Jangan hanya terhenti sampai di kita heboh berdua gitu ya, kita ribut berdua, tapi keributan kita ini tuh berkelanjutan panjang gitu ya, sehingga bikin suasana rumah atau suasana hubungan ini jadinya nggak enak gitu ya. Jadi kayak yang pasangan sahnya Capricorn ini ya, ayo kita sama-sama tanggung jawab yuk dalam hubungan ini, kita sama-sama tanggung jawab dalam relationship ini. Nah kayak gitu. Apalagi kalau hubungan ini tuh sudah masuk kepada pernikahan, ayolah kita bikin hubungan ini jangka panjang, kestabilannya di situ ada, rasa aman, rasa nyaman, rasa tercukupi gitu ya. Ayo kita lakukan di sini. Ayo kita upayakan di sini. Nah, seperti itu. Mungkin pasangan sahnya Capricorn ini juga mengetahui ya bahwa masih ada penolakan dari Capricorn gitu ya atas kemauannya dia, yaitu ayo kita menikah gitu ya, atau ayo kita tetap mempertahankan hubungan ini, kamu tinggalkanlah pasanganmu yang ada di luar sana, kamu tinggalkanlah selingkuhanmu yang ada di luar sana, di sini sajalah bersama dengan aku. Mungkin di situ pasangan sahnya Capricorn ini melihat jangan-jangan Capricorn tidak bisa semudah itu atau tidak punya energi sebanyak itu untuk seperti harapan dan maunya dia gitu ya. Tapi di situ dia yang kayak oke deh, aku tetap dampingi kamu gitu ya, aku tetap kayak hadir minimal untuk selalu mengingatkan kamu gitu ya, bahwa ada aku, ada anak-anak gitu ya, bahwa kamu pernah berjanji kepada aku. Mungkin juga ada seperti itu, kamu berjanji padaku bahwa kamu akan meninggalkan yang lain dan kemudian kamu akan setia kepada hubungan kita ini gitu ya. Aku akan selalu hadir di situ untuk katakanlah mungkin sedikit mengkontrol di situ ya. Ini kayak yang selalu kamu tuh agaknya keliru, jadi kayak yang bisa saja aku akan datang, tapi mungkin ya energi dari pasangannya Capricorn ini datangnya dia ke hidupnya Capricorn ini tuh agak sedikit mau juga saklek kayak gitu, karena apalagi kalau dia udah tahu ya bahwa Capricorn ini sudah berselingkuh dari dia gitu ya. Jadi ada seperti kayak kamu harus dikerasin dikit gitu ya, kamu harus dipantau lebih banyak lagi gitu. Kalau enggak kemungkinan kamu tersilap, kemungkinan kamu terlupa di situ ada. Memang kadang-kadang mau ini pasangan sahnya Capricorn agaknya sedikit dingin gitu ya dalam pemilihan kata-kata, atau sedikit tajam dalam pemilihan kata-kata, tapi menurut dia itu hanya sebagai pecutan positif gitu ya bagi Capricorn ini. Nah, nah di sana ya. Jadi kalau mari lihat ya, sebenarnya tujuan-tujuan dari hubungannya Capricorn dengan pasangan sahnya ini nampaknya itu ke arah yang lebih membaik lagi. Sebenarnya seperti itu. Walaupun mungkin ada beberapa yang akhirnya memilih untuk berpisah, memulai langkah hidup baru tanpa kehadiran satu sama lain. Saya lihat ini yang paling cepat move on itu nampaknya pasangan sahnya Capricorn gitu ya. Karena pasangan sahnya ini nampaknya ada no drama di situ. Ini adalah orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah tahu maunya dia itu apa, tujuannya dia itu kemana gitu ya. Ini orang-orang yang kayak gak mau bingung-bingungan gitu ya. Ini gak mau bingung-bingungan. Ini orang yang konsisten dengan pilihan-pilihannya dia dan bertanggung jawab utuh terhadap kehidupannya dia gitu. Makanya kalau mari lihat, andaikan pun lah ada perpisahan dalam hubungan ini, pasangan sahnya Capricorn tuh jauh lebih cepat move on
ya, jauh lebih cepat merapikan hidupnya dia daripada Capricorn ini. Dia cepat masuk ke healing gitu ya. Dia cepat merapikan dirinya gitu ya. Dia cepat untuk membuka lembaran hidup dia yang baru. Jadi nggak ada drama. Bisa aja ketika nanti berpisah, di sini koneksi untuk hubungan dengan Capricorn ini nggak ada basa-basinya, gitu ya. Boleh masih terkoneksi soal anak, tapi dia akan yang kayak gini. Ini batasannya. Aku terkoneksi sama kamu hanya gara-gara anak, gitu. Jadi kayak ini apa ya? Ini nggak mau mencela-mencela gitu ya, energi dari pasangan sahnya Capricorn ini. Nggak mau, tidak gampang juga dia untuk dibuat ragu gitu ya, dengan pilihan hidupnya dia berpisah dari Capricorn gitu ya. Tidak mudah dilunturkan kemantapannya dia untuk move on dari Capricorn. Seperti itu, karena ada beberapa itu Ace of Pentacles soalnya gitu ya. Ini awalan lembaran baru mencari kehidupan tuh yang jauh lebih stabil, yang jauh lebih aman, yang jauh lebih nyaman gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, tentu saja pasangan sahnya Capricorn seperti Mari sampaikan di awal, bahwa nggak ada tujuan lain gitu loh. Udah sama-sama tua kita gitu ya, sudah sama-sama orang dewasa, udah pun berstatus sebagai ibu atau sebagai bapak gitu ya, atau ya sudah cukup lah rasanya untuk ngejalanin hidup itu tuh tidak beraturan gitu ya. Makanya di situ pasangan sahnya Capricorn ini mesti rapi nih hubungan dengan kamu nih Capricorn, mesti rapi gitu ya. Ini mesti yang sudahlah, hidup itu tuh tujuannya untuk bersama, bukan untuk kepentingan ego masing-masing, tapi untuk anak-anak gitu ya. Tapi gini, lihatlah masa depan Capricorn gitu. Kalau ini pasangan sahnya Capricorn bisa ngomong sama Capricorn, lihat masa depan gitu. Mau sampai kapan kalau misalnya hanya untuk main-main gitu ya? Mau sampai kapan berada dalam ketidakstabilan, dalam ketidakpastian? Mau sampai kapan gitu loh. Nah, jadi kalau ini hubungannya pacaran, ayo nikah dengan aku. Gitu ya. Jangan kita pacar-pacaran terus. Usia juga sudah cukup untuk masuk ke pernikahan. Nah, seperti itu. Usia sudah cukup juga. Dan ayo kita jadikan pernikahan ini tuh sebagai pintu gitu ya, sebagai pintu masuk untuk kita dapat berkah rezeki gitu ya, berkah rezeki. Apa tuh namanya? Ayo kita saling menjadi partner di sini. Karena hidup tuh nggak bisa hanya seperti hari ini saja gitu ya. Hidup tuh untuk ke depan tuh harus lebih baik daripada seperti hari ini gitu. Aku butuh partner di sana gitu ya. Ayo kamu juga terlibat gitu loh. Karena yang aku inginkan ini tuh bukan untuk kepentingan aku sendiri, tapi untuk kepentinganmu juga, untuk kepentingan keturunan kita. Nah, kira-kiranya kayak gitu. Nah, di sana ya. Jangan apa yang kita bangun selama ini tuh kemudian tidak dianggap itu berarti dan kemudian sesuka hati bisa ditinggalkan gitu ya. Jangan gitu loh. Itu ya, bukan begitu energi orang dewasa, bukan begitu sikapnya orang dewasa. Dimulai dan dituntaskan sampai akhir. Ya, seperti itu. Tapi bila misalnya semakin banyak jurang perbedaan antara dirinya dengan Capricorn, kalau saya lihat ini kayaknya orangnya sudah deh, selesai dah. Gitu ya, sudahlah selesai gitu. Aku move on sendiri tanpa kamu, aku jalan sendiri tanpa kamu, aku move on dari situasi yang tidak menentu ini gitu. Karena dia tuh, aku mau yang pasti-pasti dalam hidup gitu ya. Sudah cukup untuk coba-coba, sudah cukup untuk bermain judi dengan kehidupan. Saatnya aku harus memutuskan yang pasti dalam hidupku. Kalau kamu masih sepertinya goyang-goyang di sana Capricorn, kemandirianmu gitu ya, ketetapan hatimu, maka itu urusanmu sajalah sudah. Nah, seperti itu ya. Jadi entah ini berpisah atau tidak berpisah gitu ya,
antara di sini mengikuti ajakan dari si pasangan atau kemudian jalan sendiri-sendiri di sini. Cuman mari lihat akan ada ketidaknyamanan gitu ya pada Capricorn ketika memikirkan tentang perjalanan relationship dengan si pasangan sah ini gitu. Walaupun dia sebenarnya tahu ya ajakan dari si pasangan ini tuh sebenarnya baik gitu ya, baik ini sebenarnya, dia tahu di situ. Tapi untuk mengikuti style gaya dari si pasangan sah ini, dia kayak butuh untuk menghancurkan diri dia yang sudah dia bangun selama ini. Dia harus hancurkan egonya dia, dan itu cukup menyakitkan menurut Capricorn ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia kan punya prinsip-prinsip juga dalam hidup. Tapi begitu harus dia bersatu dengan si pasangan sah, menjadi partner dari si pasangan sah, prinsip-prinsip dia ini tuh harus dia jatuhkan. Dan itu membuat dia kayak ngerasa ada satu sisi penolakan juga di situ gitu ya. Ada sisi yang kayak, masa iya sih aku harus mengalah gitu loh. Padahal kan aku tuh pengennya tuh kayak gini, kayak gitu ya. Walaupun ya aku tahu yang kamu ajak itu atau yang kamu ngomongin ke aku tuh itu semuanya benar. Gitu ya. Tapi ada rasa berontak di dalam diri ini. Nah, di sana. Nah, beberapa kalau mari lihat, boleh jadi sebenarnya di sini tuh Capricorn iya mandiri orangnya. Bisa sebenarnya itu tuh dia jalan hidup tanpa pasangan sah. Tetapi kadang-kadang Capricorn ini tuh mau overthinking orangnya. Nah, ketika dia overthinking, semua dipikir-pikirin gitu ya. Nah, ketika semua dipikir-pikirin, cemas, resah, gelisah, ragu gitu ya, galau. Nah, di situ ada gitu. Semua tuh mau dievaluasi, semua tuh mau dinilai apakah ini benar, apakah ini salah. Nah, akhirnya datang kebingungan sendiri. Dan ini kayaknya cukup bikin dia akhirnya capek. Tapi capeknya itu capek di pikiran, bukan capek badan. Mikir aja. Gitu ya. Mikir aja di sana. Kayak mau bolak-balik di sini tuh ada perlawanan. Pengennya tuh ngelawan sama si pasangan. Karena program alam bawah sadarnya Capricorn, menurut Capricorn tuh bertolak belakang dengan si pasangan sah ini. Nah gitu ya. Jadi program alam bawah sadar dia ini yang mau dirombak ini biar bikin kehidupan harmonis dengan pasangan sah. Yang tadinya selama ini mungkin dia pengen masih bebas, pengen masih lepas, pengen masih mau menentukan bagaimana hidup pribadinya dia. Tapi tiba-tiba si pasangan sah bilang, jangan lagi kamu omong tentang kesenangan dirimu sendiri. Sudah ada ini anak, misalnya kayak gitu ya. Sudah ada ini anak, sudah pernah kita berjanji akan bersetia bersama. Sudahlah, dengan aku saja, misalnya kayak gitu ya. Tapi Capricorn yang aku sebenarnya masih mau milih nih. Gitu ya. Tapi sepertinya aku dibatasi jadinya gara-gara berhubungan dengan kamu. Aku tahu maksudmu itu sebenarnya baik gitu ya. Tapi cara hidupku ini juga belum tentu salah. Gitu. Dan tadi lagi-lagi ada yang nggak nyambung di sini. Cara pikirku itu ada yang nggak nyambung gitu ya. Kamu benar, tapi aku juga nggak keliru. Nah, ada ujar-ujar yang seperti itu. Ya. Jadi kalau mari lihat, mau ini Capricornnya karena dia resah, gelisah, bisa ini nanti proyeksinya ke hubungan ini tuh proyeksi yang agaknya kurang nice gitu ya, agaknya kurang ramah jadinya ke si pasangan gitu ya. Kadang pun dia mau ini ngelemparin bahasa-bahasa, kata-kata yang bisa aja memancing konflik di situ ya, karena hasil dari proyeksi apa yang melintas di pikirannya dia. Nah, gitu. Kadang-kadang dia, kok aku ini jadi terpaksa sih gara-gara kamu gitu. Padahal aku nggak suka tuh dipaksa-paksa, gitu. Ada yang merajuk kayak gitu, ya.
Walaupun mungkin dia nggak tunjukkan, begitu dia ketemu sama pasangan sah, ya dia biasa-biasa aja gitu ya. Nggak dia tunjukkan, tapi nanti di belakang pasangan sah, kesel banget aku lihat kamu. Gitu loh. Kesel banget aku dengan hubungan ini. Kesel banget aku apa yang terjadi di sini. Nah, kayak gitu ya. Ngedumel dia, gitu. Merepet dia di balik punggung dari pasangan sah. Seperti itu. Memang ini sih detik-detik menuju satu fase hidup yang baru di sini. Mungkin gaya-gayanya tidak terlalu ramah, terutama bagaimana cara Capricorn bersikap dengan si pasangan, kepada si pasangan, tidak terlalu ramah di situ. Tapi yang jelasnya di sini akan banyak terlihat gitu ya, bahwa di fase bulan April pembukaan ini memang akan ada perombakan gitu ya, akan ada lembaran yang baru gitu ya, yang dimana di situ kalau melihat sebenarnya energi keduanya walaupun masih ada bentrok-bentroknya, cuman energinya ini tuh akan menunjukkan gitu ya, menunjukkan kestabilan lah ya, menunjukkan kestabilan lah akhirnya gitu, menunjukkan kestabilan lah akhirnya dalam hubungan ini, stabil bersama ataupun berpisah. Nah kayak gitu ya, stabil jalan bareng-bareng gitu, walaupun ya namanya pikiran, namanya ego masih berontak di situ ya, masih merasa tertekan, masih merasa kehilangan kebebasan untuk memilih di sana. Tapi setidaknya kalau Capricorn di sini tetap berjuang gitu ya, mau tertib dalam hubungan, marilah hubungan itu akan ke yang lebih baik. Tapi apabila memang terakhir kali sudahlah terjadi perpisahan dalam relationship ini, kelihatan di situ Capricorn harus lebih berjuangnya itu bukan untuk kembali bersama dengan si pasangan, tapi ya mandirikanlah diri gitu ya, hadapilah dengan gagah kehidupan sendiri tanpa si pasangan sah gitu ya. Mungkin Capricorn mau agak oleng-oleng di sana, tapi kalau dilihat di situ energi pasangan sah ini kayaknya wah ini hidupnya cepat lempengnya gitu ya, cepat masuk ke fase healing, cepat masuk ke fase merapikan dan menata hidup sendiri gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.